Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reference, menu reference pada Microsoft Word. Nah, menu bar yang satu ini memungkinkan untuk menangani daftar isi, catatan kaki bibliografi, indeks, dan perintah-perintah yang sejenis. Nah, berikut ini ragam menu atau icon perintah yang terdapat pada menu reference, yaitu ada table of contents, ada footnotes, research, terus ada juga citation dan bibliografi, ada caption, index, table of authorities, dan ini punya aku tergabung pada Mendeley ya. Jadi untuk naruh referensi bisa pakai Mendeley. Ya, aku udah gabung. Nah, di table of content sendiri itu merupakan ribbon group yang berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Nah, ini table of content ya, bisa untuk daftar isi. Tabel of content sendiri itu icon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Jadi di bagian ini kan ada heading 1, heading 2, dan heading 3 di bagian home. Nah, ini kan heading 1, heading 2. Nah, itu nanti kalau misalnya ditentukan, dia kan bisa ngisi otomatis. Nah, membuat daftar isinya. Terus bisa juga diedit secara manual nantinya untuk table of content sendiri. Lalu ada added text. Nah, ini di added text ini atau icon perintah yang menambahkan heading baru pada daftar isi. Ada level 1, level 2, level 3. Terus ada update table. Update table sendiri itu dia ini fungsinya untuk meng-refresh. Jadi setiap kali kita kerja nantinya di update ya untuk table of contentnya, jadi daftar isinya akan berubah secara otomatis. Lalu ada ribbon group footnote. Ini footnote merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Di bawah nih, di bagian footer, nanti dia fungsinya di situ untuk mengutip. Jadi di footnote sendiri itu ada insert footnote. Insert footnote sendiri, perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Biasanya di makalah atau tugas-tugas yang akademisi itu biasanya menggunakan footnote untuk melakukan kutipan ya. Terus ada insert endnote. Insert endnote sendiri itu merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan kutipan sumber serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Nah, lalu ada next footnote. Next footnote itu perintah yang merupakan icon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Jadi setelah footnote-nya selesai dipakai, ada footnote 1, nah ini kalau mau nambahin lagi ini bisa pakai next footnote. Ini ada next, ada previous, ini footnote yang sebelumnya, ini endnote, dan ini previous yang endnote yang sebelumnya. Lalu ada show notes. Ini nggak kelihatan ya karena nggak ada anunya. Jadi show notes sendiri itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Lalu ada research. Nah, research sendiri itu perintah yang berfungsi untuk mencari definisi, gambar, serta informasi dari teks yang telah dipilih dari sumber internet atau secara online. Jadi
Perintah yang satu ini berada pada menu reference, dan ribbon research merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari teks dokumen melalui secara sumber online. Jadi ini untuk mencari yang online ya, secara online. Jadi kalau otomatis nantinya berarti dia itu perintah yang untuk mencari definisi gambar serta informasi dari teks yang telah dipilih dari sumber internet. Lalu ada citation dan bibliografi. Nah, di sini perintah pada menu reference yang berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi dari dokumen yang dikerjakan. Bibliografi. Nah, ini ada insert citation. Ini kalau kita juga bisa pakai Mendeley di sini sama ya, citation. Terus fungsinya itu ya, untuk insert citation itu digunakan untuk berfungsi menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Lalu ada manage research. Nah, manage research-nya apa? Manage research itu perintah yang berfungsi untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Jadi yang memanajemen. Lalu ada style. Nah, di style sendiri itu fungsinya untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Jadi ada beberapa ya, termasuk tahunnya. Yang paling sering digunakan nih APA 6th edition. Terus ada bibliografi. Bibliografi itu icon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Jadi daftar pustaka yang udah disitationkan itu nanti akan muncul di bibliografi, daftar pustakanya manual secara otomatis nantinya. Lalu ada insert, ini caption. Di caption sendiri itu perintah yang berfungsi untuk membuat performatan judul dan subjudul. Ada di insert caption sendiri berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar dan dokumen. Dinambah caption. Lalu ada insert table of figure. Insert table of figure sendiri adalah perintah untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Lalu ini update table ya, untuk table of figure. Di update atau di refresh nantinya kalau ada perubahan. Lalu ada cross reference. Cross reference sendiri itu adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dihendaki. Jadi nanti dia akan berpindah. Selanjutnya ada index. Nah, index sendiri itu apa? Index sendiri itu adalah fungsi suatu perintah yang berfungsi untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata penting. Nah, umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran atau biasanya terletak pada halaman akhir buku. Di indeks sendiri itu ada mark entry. Mark entry ini perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Terus ada insert index. Insert index itu perintah untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Ini ada update juga. Nah, ini refresh untuk indeksnya ya, diupdate ya. Perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada ribbon menu, table of authorities. Tabel authorities itu untuk membuat suatu tabel otoritas. Nah, di sini ada mark citation sama insert table of authorities ya, sama seperti index dan caption. Nah, untuk ini mark citation pada table of authorities itu
perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam Table of Authorities. Untuk insert Table of Authorities sendiri itu perintah untuk menyisipkan Table of Authorities atau daftar kutipan. Nah, ini juga sama, update tabelnya itu untuk ini ya, merefresh atau memperbarui insert Table of Authorities-nya. Jadi umumnya sering dipakai di bagian penulisan seperti jurnal, artikel, atau skripsi ya, akademisi. Ini selalu dipakai dan mungkin untuk mahasiswa ya harus menguasai lah setidaknya atau mengenal fungsi-fungsi dari reference sendiri. Mungkin cukup sampai di sini untuk reference. Terima kasih.